Welcome to Cakri Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Guru berdaya, siswa berjaya. Salam Merdeka Belajar. Senang sekali saya Cakri Channel kembali bisa menjumpai sahabat-sahabat Cakri Channel di tayangan-tayangan channel YouTube. Saat ini saya akan membagikan tayangan opini pendidikan. Opini ini berasal dari seseorang yang luar biasa, seorang profesor yang masih muda namun memiliki jabatan yang luar biasa, jabatan tertinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis MA PhD. Opini ini sendiri telah saya sarikan dan saya tayangkan untuk sahabat-sahabat Cakri Channel atas izin beliau. Sahabat-sahabat Cakri Channel, sebelum Anda menyaksikan tayangan ini, alangkah baiknya Anda tinggalkan pendidikan yang memudahkan. Dalam 10 tahun terakhir ini, kita gembar-gemborkan sistem pendidikan yang membangun karakter anak. Untuk apa pintar kalau anak tidak memiliki karakter kuat? Karakterlah yang membuat bangsa ini berdiri tegak. Seiring dengan munculnya wabah corona, pola pendidikan kita salah satu yang paling kena dampak. Dan arah pendidikan karakter sepertinya harus ditengok ulang. Anak-anak sekolah, semua harus dirumahkan. Pembelajaran sepenuhnya beralih menjadi pembelajaran online. Anak-anak tidak perlu siap pagi-pagi dengan pakaian seragamnya beserta tas rangselnya. Anak-anak beralih rutinitas, mengecek tugas apa yang harus dikerjakan dari gurunya, kegiatan yang harus dilakukan di rumah, dan PR apa yang harus dikumpulkan. Rutinitas baru inilah yang merubah pola pembelajaran anak, perubahan dari ruang kelas ke rumah mereka, dari guru ke orang tua anak-anak. Sebagai orang tua yang memiliki 2 anak yang kesemuanya masih bersekolah, saya merasakan dan melihat adanya beban baru yang tergolong berat yang muncul dengan situasi belajar dari rumah yang digalakkan sekarang ini. Mungkin saya lebih beruntung. Guru dan sekolah tempat anak saya cerdas berdamai dengan beragam situasi keterbatasan dan masukan orang tua. Namun dari perbincangan saya dan screenshots yang banyak beredar di medsos, saya membaca betapa beban orang tua yang harus ditanggung dengan suasana pandemi ini yang dasarnya memang sudah membikin stres. Belajar dari rumah menjadikan sumber pembelajarannya sekarang lebih banyak bertumpu ke orang tua, lebih khusus mungkin ibu dari anak. Yang perlu disadari dengan pendidikan modern sekarang ini adalah menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk menuntaskan pendidikan anak-anak kita. Saya tidak mencoba menyalahkan, tapi hanya menyampaikan realitas. Akibatnya, tidak banyak orang tua yang siap menjadi guru di rumah. Mungkin juga termasuk yang sudah menjadi guru di sekolah. Situasi saat inilah yang memaksa orang tua bertindak sebagai guru dari anaknya, karena pembelajaran online tidak bisa mengakomodir semua instruksi guru. Penugasan yang sebelumnya cenderung dihilangkan oleh sekolah, sekarang justru interaksi guru dan murid lebih bertumpu pada penugasan. Orang tua dengan segala keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mengajarnya menjadi sepenuhnya terlibat. Lalu apa yang terjadi hari ini? Banyaknya plesetan, anak-anak yang merindukan sekolahnya karena capek diajar oleh orang tuanya. Itu bukanlah plesetan, tapi itulah yang sejatinya terjadi. Anak-anak menjadi stres karena tertekan diajar orang tua. Tapi jangan lupa, orang tua berkali-kali lipat merasakan stres. Sudah stres dengan keterbatasan karena pandemi, ditambah lagi dengan beban baru sebagai seorang guru dadakan. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi pembelajaran yang kalau dibiarkan akan semakin menyimpang dari rel cita-cita pendidikan karakter? Mari secara bergotong royong melakukan langkah nyata untuk mengatasi persoalan ini. Namun pada coretan ini, saya hanya ingin melakukan penekanan terlebih dahulu pada upaya nyata pihak sekolah. Pertama, pihak sekolah saatnya menjunjung tinggi prinsip pendidikan yang memudahkan. Dalam situasi seperti ini, semua langkah pembelajaran harus memudahkan. Guru sebagai representasi sekolah saatnya menerjemahkan kurikulum yang menggunakan prinsip yang tidak memberatkan. Guru tidak perlu memberi tugas kepada murid yang harus menyetor video dengan alat yang tidak ada di rumah.
Bahkan kalau tidak terlalu penting, murid tidak perlu menyetor tugas. Masih ingat pembelajaran kantin kejujuran yang tidak maksimal hasilnya kan? Sekarang saatnya menggantinya dengan tugas kejujuran. Dengan ini kita bisa melatih karakter trust anak-anak kita. Langkah kedua, guru sebaiknya memudahkan model pembelajaran online kepada anak didiknya. Guru bisa menggunakan cara-cara sederhana untuk mengajar anak didiknya dan tidak perlu selalu bertumpu pada penugasan. Ajakan sholat berjamaah, ajakan membantu ibu di dapur, ajakan menyapu, belajar bahasa lokal atau bahasa daerah, atau apa saja yang tidak memberatkan orang tua. Cara pembelajaran terbaik sekarang adalah yang membuat rumah happy dan penuh keceriaan. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan IT yang bagus. Kita tidak ingin lagi mendengar cuitan di sebuah medsos. Kalau saya pintar mengajar, saya sudah menjadi kepala sekolah Anda. Langkah yang ketiga, sekolah sejatinya menyadari bahwa dengan situasi wabah ini, arah pendidikan kita harus berubah. Wabah ini memberi tugas baru kepada pendidikan bahwa saatnya ajakan rumahku surgaku diterjemahkan kepada pola pendidikan untuk membuatnya nyata bagi anak-anak kita. Artinya, wabah ini membuat kita tidak perlu lagi terpaku pada tujuan sekolah yang sudah dicanangkan. Misalnya, untuk meluluskan murid dengan nilai tertinggi. Sahabat-sahabat Cakri Channel, wabah ini sejatinya memberi pelajaran bahwa tujuan pendidikan kita yang utama adalah menghasilkan produk yang tangguh dalam berbagai situasi dan perubahan apa saja. Sekolah sudah harus mengajarkan anak untuk siap susah dalam kehidupan yang nyata, bukan kehidupan hayalan. Sekolah tidak bisa lagi sebatas mengajarkan mimpi-mimpi masa depan yang hanya bertumpu pada materialisme belaka. Keempat, sekolah, khususnya sekolah berbayar, harus ikut berkontribusi langsung pada upaya peningkatan imunitas warganya. Sekolah harus membangun kesadaran bersama bahwa sekarang bukan lagi zaman now, tapi zaman stres. Dengan memberi penekanan kepada guru-gurunya untuk menerapkan prinsip memudahkan, itu satu kontribusi. Namun, ada yang lebih penting. Banyak orang tua murid yang mengalami masalah finansial dengan pandemi ini. Saya beruntung sebagai pegawai negeri yang memiliki gaji bulanan. Namun bagaimana sebagian besar yang lain yang mengandalkan usaha swasta? Situasi pandemi ini memaksa roda ekonomi tersendat dan cenderung berhenti pada hampir semua sektor. Saya tidak akan terkejut kalau sekiranya ada sekolah memutuskan untuk memotong 50% pembayarannya. Saya juga tidak akan terkejut kalau ada sekolah memberi keringanan pembayaran dengan memberi kesempatan orang tua untuk mencicilnya selama masa pandemi. Saatnya empati sekolah diperlukan pada situasi seperti ini, sekaligus juga untuk membuktikan bahwa sekolah memang menjadi tempat terbaik untuk membangun harapan, termasuk harapan orang tua. Tidak lebih dari itu, karena anak-anaknya yang akan menikmatinya kelak. Kita semua orang tua dan kita semua punya anak-anak. Sahabat-sahabat Cakri Channel, pendidikan dimanapun tetap harus berjalan. Pendidikan dimanapun tetap harus berlangsung. Tidak peduli COVID-19, COVID-20, COVID-21, atau COVID yang lainnya. Pendidikan tetap harus berjalan dimanapun, kapanpun. Untuk anak-anak Indonesia, guru berdaya, siswa berdaya. Saya Cakri Channel, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.